الذي أنعمنا بنعمة الإيجاد من العدم، وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم، فسبحانه وتعالى لا نحصي ثناءه كما يسر وألهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، حبيبك الأعظم وعبدك الأكرم وكنز جودك المطلسم وبحر فيضك المطمطم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلم والحكم. أما بعد، فيا عباد الله، فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع في هذه الدارين، فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهي وتدعي. قال ربكم جل جلاله وتعالى عظمته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, melalui mimbar ini saya berwasiat sebagai khatib untuk bersama kita berusaha dan berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hamba Allah yang bertakwa adalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah perlindungan, penjagaan dengan benteng yang kokoh, dinding yang teguh dari berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat. Hamba Allah yang bertakwa adalah orang-orang yang akan diberi solusi atas setiap problem yang mereka hadapi. Hamba Allah yang bertakwa adalah orang-orang yang akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah mereka duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja terkejutkan dengan erupsi Gunung Semeru yang membelalakkan mata. Betapa tidak, tanpa ada peringatan, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Sebagaimana gunung-gunung yang akan melakukan erupsi atau meletus, yang wajar akan ada tanda-tanda sebelum itu, namun ternyata Semeru mendadak meletus, bererupsi tanpa memberikan tanda sebelumnya. Tiba-tiba mengeluarkan awan panas yang sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat di sekelilingnya. Diketahui bahwa Gunung Semeru memuntahkan awan panas tersebut pada hari Sabtu, dan aliran awan panas itu mengarah ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan menerjang warga Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Akibat peristiwa yang sangat menyayat hati ini, puluhan orang berjatuhan, 34 orang lebih meninggal, 69 luka-luka, 16 orang hilang. Selain itu juga merusak berbagai macam fasilitas umum, berbagai macam ternak yang juga tewas, dan fasilitas umum tersebut termasuk jembatan-jembatan dan berbagai macam fasilitas lainnya. Alhamdulillah, umat Islam yang telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk memiliki kepedulian, memiliki empati dan simpati, dan memupuk rasa ukhuwah Islamiyah, memberikan perhatian yang luar biasa. Berbondong-bondong bantuan datang, mengalir, relawan-relawan yang datang, mulai dari membersihkan debu, membersihkan berbagai macam abu vulkanik, juga kemudian berusaha untuk mencari korban-korban yang hilang. Inilah bentuk wujud dari sikap kesetiakawanan sosial, dan kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan terbaik
kepada para dermawan yang telah memberikan bantuan apapun bentuknya. Dan Allah jaga para petugas serta relawan yang saat ini sedang bekerja. Dan juga kita doakan semoga semua korban yang wafat Allah terima amal kebaikannya, Allah sembuhkan yang sakit dan diberikan semangat untuk menata kembali kehidupannya di masa depan yang lebih baik. Terlepas dari musibah yang sangat membuat kita berduka dan sedih ini, saya mengajak kita semua untuk merenung tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung di tengah kehidupan umat manusia. Kita meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun yang diciptakan dengan sia-sia, apalagi yang sebesar gunung. Semuanya pasti mengandung manfaat dan aneka ragam fungsi yang berguna untuk kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Di dalam kitab suci Al-Qur'an kita temukan sejumlah manfaat di balik ciptaan Allah berupa gunung. Banyak manfaat dan fungsi gunung. Hari ini kita akan sebutkan dua saja, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, fungsi gunung adalah untuk menstabilkan gerakan bumi sehingga tetap berada pada porosnya, sehingga bumi tetap berada pada posisi yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun." Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya dari mereka tidak mengetahui. Quran surat An-Naml ayat 61. Al-Quran menyatakan bahwa gunung berfungsi sebagai pengukuh bumi. Allah telah menggelar bumi ini seperti hamparan permadani yang sangat luas sehingga dapat dijejak oleh kaki manusia. Allah menancapkan gunung-gunung di atas muka bumi ini sebagai kekuatan yang mengokohkan bumi agar tidak berguncang, yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan manusia. Yang kedua, Allah jadikan gunung berfungsi untuk bermanfaat dalam mempengaruhi cuaca, menyebabkan turunnya hujan, serta menyajikan aneka ragam bahan mentah yang berguna dalam kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang gunung yang bermanfaat dalam mempengaruhi cuaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matah 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran tentang fungsi gunung sebagai penyebab turunnya hujan. Alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yanzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah, menggiring awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertingkat-tingkat, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran itu pada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya.
kilauan-kilauan awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang gunung yang menjadikan aneka ragam bahan mentah yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang yang kamu bisa lihat, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Hadirin rahimakumullah, inilah setidaknya dua manfaat dan fungsi Allah menciptakan gunung untuk sama-sama kita syukuri dan kita renungkan. Gunung, apalagi gunung berapi, bukanlah musuh yang harus kita benci dan kita perangi. Dia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan berbagai tujuan, dengan fakta-fakta yang sangat menakjubkan tentang manfaat gunung yang bisa kita mengambil pelajaran di tiap peristiwa yang terjadi. Sekali lagi kita berduka atas musibah erupsi Gunung Semeru ini, sekaligus kita harus berusaha dan berupaya untuk membantu dan memberikan pertolongan sebagai bentuk simpati kita kepada mereka, sembari muhasabah bersama betapa lemahnya makhluk yang bernama manusia dibanding dengan satu makhluk Allah yang lain yang bernama gunung, dan betapa kita juga harus muhasabah bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memiliki kecemburuan ketika kita melakukan pelanggaran terhadap aturan dan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya apa yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi akan dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka mendustakan Allah, maka mereka dihancurkan dengan kedustaan yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala setelah menyaksikan tanda-tanda kebesarannya. Semoga peringatan demi peringatan yang ada dari musibah yang terjadi, gunung meletus, banjir bandang, dan berbagai musibah-musibah lain, gempa bumi, termasuk yang terakhir terjadi tidak jauh dari kota kita dan negeri kita di musim Banyuasin. Hanya terpisah kita dengan satu atau dua kabupaten sudah terjadi di provinsi kita Sumatera Selatan. Ini peringatan buat kita semua agar segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah, Allah angkat berbagai macam penyakit dan wabah, dan mudah-mudahan insyaallah kehidupan kita ke depan senantiasa menjadi kehidupan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa qawluhul haqqul mubin fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين.
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن. قال ربكم جل جلاله وتعالت عظمته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ما بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها من عباده تعظيما، فقال مخبرا وآمرا له تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم على الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ذرية رسول الله التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.